Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Syawal 1442 Hijriah. Ini artinya baru satu hari kita ditinggalkan oleh tamu agung kita, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu saja sisa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini adalah kita waktunya untuk mengaplikasikan nilai-nilai edukasi dari puasa Ramadan, di mana Allah berpesan bahwa ibadah Ramadan itu memiliki tujuan untuk menciptakan karakter-karakter muttaqin, karakter-karakter yang memiliki imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu mentalitas untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sebaliknya menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, saatnya kita sekarang mengaplikasikan bagaimana nilai-nilai muttaqin itu kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan Allah dalam surat Yunus ayat ke-26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la tarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka ada pahala yang terbaik berupa surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Orang yang bertakwa memiliki kriteria-kriteria yang banyak. Kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka ada beberapa kriteria daripada orang yang bertakwa itu. Di antaranya yang Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya. Siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka memiliki kepedulian sosial. Yang pertama itu, baik ketika mereka mendapatkan rezeki yang banyak atau ketika mereka lagi dalam kondisi tidak punya banyak rezeki tapi tetap mau berbagi. Wal kadhiminal ghaidha, ya. Mereka mampu mengendalikan hawa nafsunya. Seperti yang kita dapatkan melalui edukasi Ramadan.
bahwa Ramadan itu sebagai junnah, sebagai perisai supaya kita bisa menahan nafsu. Maka 11 bulan di bulan Ramadan, diawali dari hari kemarin tanggal 1 Syawal dan sekarang tanggal 2 Syawal, kita ejawantahkan nilai-nilai ketakwaan itu. Wal afina 'anin nas. Dan yang berikutnya adalah mau memaafkan. Kalau meminta maaf itu normal. Tapi kalau kita membukakan pintu maaf, walaupun orang belum meminta maaf, tapi kita sudah memberikan maaf, maka itu adalah yang istimewa. Dan itulah yang dipuji oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu memiliki kriteria, dia tidak akan tinggi hati walaupun dicaci walaupun dia punya prestasi. Tetapi dia tidak sakit hati walaupun dicaci maki. Nggak peduli. Kenapa? Karena tujuannya adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi komentar dari kiri kanan tidak menjadikan dia berubah niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Saat ini kita menjalani ibadah Ramadan dan sekarang pasca Ramadan dalam kondisi masih menghadapi ancaman yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Sepanjang hayat khotib menyaksikan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa. Belum ada kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Di zaman Nabi pernah ada yang namanya virus, tetapi tidak sedahsyat seperti sekarang. Kemudian juga abad ke-13, 14 ada yang namanya itu Black Death virus. Itu menghantam benua Eropa, tapi tidak separah sekarang. Tapi sekarang bisa kita bayangkan. Sudah jutaan nyawa meregang dan nggak tahu berapa lagi yang mendapatkan ancaman. Tapi kita tetap sebagai insan yang beriman, tentu saja kita harus kembalikan ini semua. Yang pertama, ikhtiarkan yang harus kita lakukan secara maksimal. Apa yang disarankan oleh yang memiliki otoritas, yaitu prokes, tetap kita harus jaga baik-baik. Kenapa? Karena mereka pun, kalau kita ambil hukumnya itu merupakan hukum yang perlu kita taati, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 59 disebutkan atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ya. Sudah didengungkan bagaimana kita harus menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau sekarang itu bukan lagi 3M tapi barangkali 6M. Ya. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari dari kerumunan, menghindari dari mobilitas yang tinggi, dan satu lagi, upayakan supaya tidak mudik. Ya, ini perlu kita sadari. Kenapa? Boleh jadi kalau kita mudik mungkin kita membawa benih-benih penyakit atau di sana juga ada. Tapi alhamdulillah Allah memberikan sarana dan prasarana buat kita. Di antaranya melalui gawai kita bisa melakukan silaturahim secara virtual. Kita bisa misalnya video callan, dan itu tidak mengurangi yang namanya silaturahim seperti di saat-saat di luar pandemi COVID-19. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa nilai yang harus kita abadikan di luar bulan Ramadan sebagai pengejawantahan edukasi ketakwaan seperti yang digariskan oleh Allah ketika memerintahkan kita untuk saum Ramadan. Yang pertama, kita tetap untuk menjalankan yang namanya puasa sunnah. Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, itu aturannya itu ada ikhtilaf. Kemudian yang kedua, kita tetap menjaga salat dan lakukan kalau bisa secara berjamaah, tetapi prokes yang harus dijaga. Kemudian yang ketiganya, menjaga sholat malam. Kalau di bulan Ramadan ada qiyamul lailnya itu berupa sholat taraweh, maka di bulan Syawal dan seterusnya kita lanjutkan kebiasaan untuk qiyamul lail. Yang keempat,
tetap membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafahum Al-Quran, tadabbur mempelajari, tafahum lebih mendalami lagi, dan berikutnya mengaplikasikan dari ajaran Al-Quran, kemudian mendakwahkan apa yang diwurukkan oleh Al-Quran. Dan yang kelima tentu saja tetap kita menjaga semangat untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, karena itu merupakan harta-harta kita yang kelak akan menjadi penjemput kita dan menjadi pemberat dari mizan amal kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini oleh Allah ditakdirkan tetap dijaga kesehatannya, diberikan rizki yang melimpah, yang halal dan thayyib. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa fa innal jannata uiddat lil muttaqin wan naru uiddat lil kafirin. Dalam surat Al-Hasr ayat ke-9 Allah mengedukasi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Surat Al-Hasr ini kalau kita korelasikan dengan surat Al-Imran yang tadi dibacakan, allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra dan seterusnya, ini memberikan satu penafsiran lebih dalam lagi bagaimana karakteristik masyarakat peradaban Madinah yang sudah dibentuk oleh Rasulullah, sehingga mereka akhirnya memiliki suatu karakter tidak mendahulukan kepentingan sendiri. Jadi orang-orang Ansor itu yang ditempa oleh tauhidullah, itu akhirnya mereka memiliki kepedulian. Karena mereka tahu orang muhajirin itu tidak bawa barang, tidak bawa harta ke Madinah, mereka layak dibantu. Dan begitu mereka membantu, sampai-sampai mereka melupakan kepentingan keluarganya demi menghormati dari saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Hadirin, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memberikan penguatan kepada kita. Laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Tidaklah seorang mukmin itu orang yang kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar sampai ke lambungnya. Nah, ini pun juga harus menjadi perhatian kita. Saat pandemi COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran dari tangan kita. Berilah mereka bantuan, berilah mereka sumbangan, baik berupa pikiran kita, tenaga kita, harta kita, dan yang terakhir doa kita, supaya mereka yang sekarang lagi dirawat baik isolasi mandiri di rumah sakit oleh Allah diberikan kesembuhan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa'i anta syafi la shifaa'a illa shifauka isfi lana sihatan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.